Namanya Junko Furuta. Dia adalah gadis belia asal Jepang yang masih berusia 16 tahun. Furuta dibunuh secara keji lalu dibakar. Mayatnya dimasukkan dalam drum, lalu dituangkan campuran semen dan dibuang di tempat yang saat ini bernama Taman Wakasu. Sebelumnya, gadis malang ini sudah menjalani siksaan lebih dari ratusan kali. Pelakunya berjumlah 4 orang. Mereka adalah Shinji Minato berusia 15 tahun, Hiroshi Miyano berusia 18 tahun, Yasushi Watanabe berusia 16 tahun, dan Jo Ogura berusia 17 tahun. Motif pembunuhan hanya gara-gara asmara. Furuta menolak cinta antek kelompok mafia Jepang Yakuza atas nama Hiroshi Miyano. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 November 1988 sekitar pukul 0.88 malam. Saat itu Furuta baru pulang dari kerja paruh waktu. Melihat Furuta melintas dengan sepeda, salah satu pelaku menendang sepeda Furuta hingga terjatuh, lalu pelakunya kabur. Saat itulah datang Miyano. Dia berpura-pura baru sampai di lokasi kejadian dan menawarkan diri untuk mengantar pulang Furuta. Furuta tidak menolak, namun dalam perjalanan, Miyano mengarahkan gadis itu ke sebuah gudang tidak jauh dari tempat Furuta jatuh. Dia lalu disekap. Dari tempat itu, Furuta lalu dipindahkan ke rumah orang tua Jo Ogura di distrik Ayase Adachi, kota Tokyo. Pada 27 November, orang tua Furuta mengontak pihak kepolisian karena anaknya tak kunjung pulang. Untuk menghindari kejaran polisi, Miyano memaksa Furuta menelpon orang tuanya dan mengatakan sedang menginap selama beberapa hari di rumah temannya. Dia juga meminta agar polisi menghentikan pencarian dirinya. Setelah itu, Furuta disekap selama 44 hari. Dia diredup paksa dan disiksa. Bahkan salah satu penculiknya menyulut rokok ke tubuhnya. Juga memukulinya dengan tongkat dan memaksanya minum urinnya sendiri. Furuta juga dipaksa makan kecoak. Salah satu orang tua penculik menyadari Furuta diculik. Tetapi mereka takut pada penculik yang memiliki koneksi dengan Yakuza. Pada tanggal 4 Januari 1989, Furuta terbunuh setelah dia menang permainan mahjong melawan para penculik itu. Entah geram atau kesal, para penculik memukulinya dengan besi dan membakarnya. Para penculik itu kemudian meletakkan mayat Furuta dalam drum dan menuangkan campuran semen ke dalamnya. Setelah itu, mereka mengubur drum tersebut di kawasan industri dan mayatnya tidak ditemukan selama 1 tahun. Kasus ini pertama kali terungkap saat salah satu pelaku, yakni Hiroshi Miyano, ditangkap karena kasus pemerkosaan lain. Dari situ, polisi kemudian mengakui Miyano terlibat dalam pembunuhan Furuta. Ada 4 orang yang menculik Furuta, namun 3 diantaranya hanya menerima hukuman ringan, yakni kurang dari 8 tahun. Sedangkan Miyano, yang tadinya dihukum 17 tahun, berubah menjadi 20 tahun setelah mengajukan banding atas hukumannya. Hukuman penjara terhadap para pelaku ternyata tidak membuatnya jera. 3 pelaku kembali melakukan kejahatan. Salah satunya Shinji Minato. Dia ditangkap pada 2018 atas dugaan percobaan pembunuhan terhadap Saitama, salah satu karyawan bank berusia 32 tahun. Kejadian ini membuat amarah publik kembali muncul. Publik menilai hukuman penjara terhadap para pelaku yang ringan dengan pertimbangan masih di bawah umur tak berarti apapun. Nasib Junko Furuta yang mengerikan membuat orang-orang di seluruh Jepang merasa ngeri. Namun kematiannya telah mengilhami banyak alur cerita dalam anime dan manga.